Orang yang dikabarkan hilang saat demo kemarin ternyata jualan di Malang. Dan berita orang hilang ini udah digembor-gemborkan sama anak abah. Kata mereka, Orba jilid 2. Anak abah, gimana? Orang yang kalian gembor-gemborkan hilang ternyata lagi jualan mainan di Malang. Malu nggak kalian? Nggak kan? Kan urat malu kalian putus. Polisi udah berhasil nemuin nih, dan lu tahu jawaban mereka apa? Halah, ini mah udah pasti akal-akal polisi doang. Lagi di sini juga udah banyak kejanggalan. Masa iya orang tiba-tiba mau jualan barongsai? Banyak bener video klarifikasinya. Lupa ya. Dan ingat ya, orang-orang yang follow lu karena merasa dirinya sama dengan lu, yang merasa pintar, merasa cerdas. Dan karena hal itu, setiap ada yang kontra atau tidak sependapat terhadap argumen lu, komen di VT-VT lu, tidak sedikit follower lu yang membuli mereka, bahkan mengatakan orang-orang yang berseberangan dengan seorang Ferry Irwandi itu adalah SDM rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang lanjutan kabar mengenai peserta demo di Jakarta yang katanya hilang ya kan. Dan jebul-jebulnya ternyata sedang berjualan barongsai di Kota Malang, Jawa Timur. Semakin kesini semakin banyak ya yang melakukan klarifikasi ya. Aduh, influencer koplak nggak pernah mandi, boleh kan, asal mangap asal jeplak. Ya tahu sendiri kan ya. Kenapa mereka akhirnya klarifikasi? Ya karena mereka lah sebetulnya biang kerok yang menggoreng isu ini ya. Isu orang hilang ini maksudnya ya. Semakin panas gitu loh. Menyudutkan pihak tertentu, dalam hal ini adalah aparat ya. Tapi bukannya mengakui kesalahan ya, setelah tahu bahwa ternyata orang yang dianggap hilang ternyata tidak hilang. Bukannya mengakui kesalahan, mereka justru ngeles ya dengan ilmu Abah Wan Ngibul ya. Ya maklum anak Abah. Tetapi saya semakin senang teman-temannya. Karena akhirnya kekoplakan si influencer yang jarang mandi tersebut akhirnya tidak hanya saya ketahui sendiri saja, melainkan juga diketahui oleh orang se-Indonesia Raya. Lantas masihkah kalian percaya dengan bacotannya? Makanya ya, suruh mandi dulu dia kalau mau bacot, biar nggak asal mangap. Nah, bagaimanakah videonya? Dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Orang yang dikabarkan hilang saat demo kemarin ternyata jualan di Malang. Dan berita orang hilang ini udah digembor-gemborkan sama anak abah. Kata mereka, Orba jilid 2. Tapi kalau anak abah tahu berita ini, kalau orangnya lagi jualan di Malang, malu nggak mereka? Mungkin nggak malu lah mereka. Mereka kan urat malunya udah putus. Dan ini cerita perjalanan Bima dari Jakarta menuju ke Malang. Jadi Bima meninggalkan Jakarta menuju Tegal dengan menggunakan sepeda motor pribadinya Honda Aerox. Setibanya di Tegal, Bima langsung menginap di hotel dan langsung menjual sepeda motornya dengan harga 5 juta. Dari sini sebenarnya udah janggal. Honda Aerox loh dijual dengan harga 5 juta. Lalu keesokan harinya Bima memesan ojek online untuk menuju stasiun Tegal dan melanjutkan perjalanan ke Malang. Dan di Malang Bima langsung berjualan mainan barongsai yang dibelinya dari akun TikTok Shop seharga 400.000. Anak abah, gimana? Orang yang kalian gembor-gemborkan hilang ternyata lagi jualan mainan di Malang. Malu nggak kalian? Nggak kan? Kan urat malu kalian putus.
Gimana pendapat kalian teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Jigigis. Iya, saya ulangi lagi ya. Malu nggak kalian? Enggak ya? Ya enggak lah, masa sih malu? Hah? Masa sih malu? Emang anak abah kapan malu, ya kan? Ya, karena saya juga mendengar kabar, salah satu syarat untuk menjadi anak abah itu adalah putus urat malunya. Hah? Tetapi kemudian putus urat malunya, nggak punya malu, kemudian gedabrus, ya kan, ngeles saja. Ya sekarang lah, ya sudah bisa kita lihat bareng-bareng ya, yang dipertontonkan oleh salah satu influencer gitu. Lanjut. Alhamdulillah, 1 dari 3 orang yang dinyatakan hilang pas demo rusuh di Jakarta akhir Agustus lalu ditemukan. 1 orang itu adalah Bima Permana Putra. Bima dihadirkan langsung dalam konferensi pers Polda Metro Jaya pada 18 September lalu. Bima datang bareng kakaknya, Dian. Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wirasatya, Bima meninggalkan rumah karena ingin hidup mandiri. Bima ditemukan tim Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya di bawah pimpinan AKBP Reza Fiardi Marasabesi. Bima ditemukan pas lagi jualan mainan barongsai di Klenteng Engang, Kiong, Malang, Jawa Timur pada 17 September lalu. FYI nih, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menyatakan ada 3 orang hilang pas demo rusuh di Jakarta akhir Agustus lalu itu lewat akun media sosialnya pada 7 September. Menurut Kontras, 3 orang itu terakhir terlihat di Jakarta pada akhir Agustus. Selain Bima, 2 orang lainnya adalah Reno Syahputra Dewo dan Muhammad Farhan Hamid. Kontras juga nyebutin ada 3.000-an orang ditangkap, 1.000-an luka-luka, dan 10 orang meninggal dunia. Data ini, terutama 3 orang yang hilang tadi, di-share para influencer yang mendukung demo. Salah satunya akun Instagram @malakaproject.id pada 15 September lalu. Postingan itu nampilin foto 3 orang yang dinyatakan hilang oleh Kontras. Melihat informasi itu, netizen pun ramai komen penuh emosi. Sedih jadi rakyat, bersuara buat keadilan malah dihilangin, komen seorang netizen. RIP Keadilan Indonesia, tulis netizen lain. Bebaskan pejuang demokrasi, tulis yang lain. Polda Metro Jaya bekerja keras mencari 3 orang yang dinyatakan hilang itu. Hasilnya, 1 dari 3 orang sudah ketemu. Tinggal Reno dan Farhan yang diharapkan segera menyusul ditemukan. Banyak netizen yang menuduh hilangnya 3 orang itu masuk kategori penghilangan paksa, alias orang ditahan atau dibawa aparat negara tanpa prosedur hukum yang jelas dan keberadaan yang nggak dikasih tahu. Wajar kalau netizen bereaksi soal hilangnya 3 orang itu. Sejarah reformasi 1998 masih membekas banget di benak sebagian netizen. Ketika itu ada 23 aktivis yang diculik. Sebagian dibebasin, tapi 13 orang masih hilang sampai sekarang. Kasus itu terkenal banget dengan istilah penghilangan paksa aktivis 1997-1998. Banyak korban penculikan yang kembali mengaku ditahan, diinterogasi, bahkan disiksa. Tapi penting dicatat ya, itu peristiwa ketika reformasi 1998. Situasi demo akhir Agustus kemarin jelas beda banget sama ketika reformasi. Demokrasi Indonesia sekarang emang nggak sempurna, tapi aparat negara cukup responsif pada isu-isu yang menyita perhatian publik secara umum. Buktinya, begitu ada laporan orang hilang, polisi langsung bertindak. Polisi mencari, melacak, dan menelusuri 3 orang yang disebut hilang. Memang yang ditemukan baru 1 orang, tapi negara nggak menutup mata dan telinga dari tuntutan publik. Ingatan soal penghilangan paksa ketika reformasi 1998 tetap harus kita rawat. Kita nggak boleh lupakan sejarah hitam kita itu. Kita harus belajar dari tragedi itu. Tapi jangan sampai ingatan itu membuat kita kehilangan harapan. Indonesia hari ini jauh lebih baik dibanding kondisi pada tahun 1998. Demokrasi kita terus berproses, meski jalannya nggak selalu mulus. Yuk, sama-sama kita rawat demokrasi di Indonesia. Ya iyalah, jangan bawa-bawa tahun 98. Mungkin Mbak influencer nih, iya. Mbak konten kreator barusan yang menjadi host pada tahun 98 mungkin belum lahir atau mungkin berusia 1 atau 2 tahun ya. Kalau nggak percaya cek, dia pasti kelahiran tahun 97 atau 98 ya kan. Nggak tahu tahun 98. Tapi pada tahun 98 saya sudah cukup, ya bukan cukup umur ya minimal cukup untuk mengingat dan mengetahui apa yang sedang terjadi. Jadi memang sangat berbeda.
Sangat berbeda tahun 98 dengan demo yang terjadi beberapa waktu yang lalu ya. Akhir Agustus sampai awal September kemarin. Beda jauh ya kan. Jadi janganlah ya kan menggiring opini begini begitu ya kan. Karena apa? Ujung-ujungnya kalian sendiri yang malu ya. Orang hilang ternyata nggak hilang, tapi ditemukan di tempat lain sedang jualan barongsai. Dan itu diiyakan loh oleh masyarakat Malang, terutama di lingkungan kelenteng tempat Bima itu ditemukan oleh aparat gitu loh ya. Lanjut. Wah, sumpah gue gak nyangka aja sih. Sekelas Ferry Irwandi ngeposting kayak gini. Mereka bukan hilang tapi dihilangkan. Berarti ada yang menculik tuh. Ya gue kaget aja Bang Ferry ngeposting ini. Kalau kroco-kroconya ya udahlah ya, udah batu banget, udah susah banget dibilanginnya. Jadi ya udahlah. Pengen tahu nggak seberapa batunya mereka itu? Nah contohnya aja nih, polisi kan udah berhasil nemuin korban-korban yang mereka bilang hilang itu kan, kayak si Bima lagi ternyata ditemuin lagi jualan barongsai di Malang. Terus si Eko ternyata lagi mancing di Kalimantan. Polisi udah berhasil nemuin nih. Dan lu tahu jawaban mereka apa? Halah, ini mah udah pasti akal-akal polisi doang. Lagi di sini juga udah banyak kejanggalan. Masa iya orang tiba-tiba mau jualan barongsai? Ya, sedenial itu mereka. Clear ya, mereka itu bukan diculik atau dihilangkan. Jadi stop main 98-98-annya. Kalau gak ngeyel bukan anak abah ya kan. No heran tapi anak abah yang gak jadi heran lah ya kan. Denial mereka ya. Denial, paham ya teman-temannya. Denial tulisannya. Aduh, udah jelas-jelas ya kan. Udah jelas-jelas apa yang kalian narasikan selama ini itu keliru. Yang mematahkan itu bukan narasi tetapi fakta empiris, kenyataan di lapangan. Kenyataan di lapangan, orang yang kalian katakan hilang ini sedang jualan, ya kan? Sedang jualan barongsai di Malang, tapi masih aja ngeyel, banyak kejanggalan, beginilah, begitulah. Aduh, ngeyel dah pokoknya. Makanya ya, aduh, orang-orang semacam ini nggak bisa dinasehatin gitu loh. Lanjut. Banyak bener video klarifikasinya. Lupa ya. Mumpung masih anget-angetnya. Dan Bro Ferry ini juga masih merajai puncak pembahasan. Dibahas di mana-mana. Jadi lumayanlah memanfaatkan momen untuk membuat konten sebanyak-banyaknya. Dan kayaknya menarik juga ya. Jadi ada pembahasan. Tapi kata gua sama Per ya, daripada capek-capek bikin video klarifikasi menjelaskan ke sana sini, ya lebih baik sih, apa susahnya minta maaf gitu. Terlepas mana yang salah dan mana yang benar, minimal lo mengaku ya menjadi salah satu penyebar informasi yang belum valid kebenarannya. Karena fakta di lapangan ternyata berbeda dengan apa yang lu sangkakan, lu duga-duga. Orang yang lu sebut bukan hilang tapi dihilangkan, ternyata ketemu dalam keadaan sehat walafiat, bahkan bisa berjualan. Dan lu harus terima, jangan seolah-olah mencari pembenaran lain, mencari bukti-bukti lain untuk memperkuat argumen lu. Pasti setelah ini ada yang komen, terus yang lain kemana? Ini kan baru satu orang yang ketemu. Percayakan kepada pihak kepolisian. Terlepas percaya atau tidak kalian terhadap institusi ini, kita bukan penyidik yang mencari bukti-bukti lain untuk melemahkan bukti yang ada. Dan kita juga bukan hakim yang bisa menjudge ini benar, itu salah. Gue akuin lu itu pintar, lu itu cerdas, dan follower lu juga banyak. Dan ingat ya, orang-orang yang follow lu karena merasa dirinya sama dengan lu, yang merasa pintar, merasa cerdas. Dan karena hal itu, setiap ada yang kontra atau tidak sependapat terhadap argumen lu, komen di VT-VT lu, tidak sedikit follower lu yang membuli mereka, bahkan mengatakan orang-orang yang berseberangan dengan seorang Ferry Irwandi itu adalah SDM rendah. Di situ letak kegaduhannya. Jadi ya wajar kalau misalkan ada sebagian orang yang menyangkut pautkan lu dengan Anies Baswedan. Karena ya tipikal pendukung lu dan pendukung Abah ya hampir sama. Iya. Ya, menurut saya tidak berlebihan gitu ya jika kita menduga bahwa memang influencer yang takut mandi ini adalah anak abah juga gitu loh.
Karena mereka yang menjadi pendukungnya ya tipikalnya sama dengan pendukungnya anak-anak pendukung Abah ya atau anak-anak Abah, atau mungkin saja sebetulnya para pendukungnya yang jutaan ini kan nggak semuanya aktif tuh ya kan. Yang aktif mungkin anggaplah sebutlah 100 ya kan. 200 mungkin dikendalikan oleh seseorang gitu loh ya kan. Iyalah seperti biasa buzzer ya kan. Karena saya mencurigai influencer yang satu ini itu karirnya di media sosial ini memang direncanakan dan ada bohirnya. Jadi tidak serta-merta alami seperti itu. Mengingat apa? Ya mengingat orangnya nggak begitu cerdas. Tapi dia selalu mengaku EQ-nya 140. Ini menurut saya ada indikasi bahwa sebetulnya ya keterkenalan dia di media sosial itu karena settingan. Maka tidak menutup kemungkinan sebetulnya para pendukungnya yang komentarnya mirip anak Abah itu sebetulnya juga settingan. Lanjut. Mereka tidak hilang, mereka itu dihilangkan. Tolong kembalikan mereka. Tegakkan keadilan. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Banyak yang dibungkam, rakyat diculik. Selamatkan para aktivis pembela bangsa, pembela rakyat. Kembalikan mereka. Kemana mereka? Akankah kejadian 98 Orde Baru akan terulang? Akankah? Oh, akankah? A few moments later. Halo. Halo. Turunkan Prabowo, gantinya Anies. Ini AI, ini pasti AI, ini AI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Bapak Kapolda Metro Jaya yang sudah menemukan anak saya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih banyak, Bapak. Kali ini saya nggak mau banyak babi bu a i u e o. Saya cuma mau ingin berpesan kepada seluruh anak-anak muda, mahasiswa, masyarakat, rakyat yang pulang demo, tolong segera kabari orang tuanya. Atau minimal kalian kan bisa punya sosmed itu. Tolong bikin story bahwasanya kalian udah pulang. Karena kenapa? Karena takutnya nanti anak-anak Abah, anak-anak Banteng itu mengira kalian hilang. Karena kalian tidak memberitahu kalian di mana, kalian kemana. Nanti timbullah salah paham, dihilangkanlah, diculiklah. Tolong ya, ini juga anak-anak Abah, anak-anak Banteng ini. Ini bukan tahun 98 lagi. Ini udah zaman modern, zaman sosmed. Dan juga menurut saya kalian itu gak pantes ngebahas lagi memori-memori tentang tahun 98 itu. Kan itu memori yang sangat kelam bagi mereka yang dulu pernah merasakan. Jangan dijadikan olok-olokan, jangan dijadikan candaan. Wah, kita mau Orde Baru lagi. Oh, kita bakal kayak 98 lagi. Tolong mulutnya dijaga perasaan mereka dulu yang merasakan gitu kejadian yang tahun 98 itu. Jangan diungkit-ungkit lagi. Kenapa sih pengen banget balik ke tahun 98? Kalau mau balik ya balik aja sendiri. Naik tuh mesin waktu, pergi sendiri, gak usah ngajak-ngajak. Dan saya kasihan kepada anak-anak Abah, anak-anak Banteng, karena kalau misalkan nggak terbukti tuduhan mereka itu tadi, ya, mereka bikin video berjilid-jilid klarifikasi. Kasihan gitu. Iya. Gimana menurut teman-teman setelah ngelihat dua video milik konten kreator yang sama barusan ya, yang saya sajikan secara berurutan. Intinya ya kan, dari raut wajah Bima nggak kelihatan gitu loh bahwa dia tertekan atau dia itu mengalami intimidasi atau dia selama ini disekap atau bagaimana ya kan. Ya teman-teman yang mempelajari ilmu mikro dan makro ekspresi, ilmu gestur, kemudian ilmu linguistik juga pasti bisa memberikan kesimpulan gitu loh bahwa sepertinya
penemuan Bima ya di Malang ya ketika berjualan barongsai ini sepertinya sedikit sekali ada unsur-unsur rekayasa. Karena biasanya kalau ada unsur rekayasa maksudnya adalah dibuat ya. Maksudnya Bima itu sebetulnya disekap, ditangkap dan lain sebagainya, kemudian dibuatlah skenario seolah-olah ditemukan di Malang. Itu akan terlihat ya dari gesturnya Bima, mikro dan makro ekspresinya, termasuk juga terkait intonasi, pilihan diksi dan lain-lain ya kan. Lanjut. Saya gue tuh lebih sering sependapat dengan Bang Ferry, tapi kali ini gue jujur bingung nih Bang sama statement lo. Oke, kita sepakat Bima hilang. Iya, memang Bima hilang karena berhari-hari tidak ada kabar, lalu keluarganya nyariin, lapor kontras, lapor polisi, dan dinyatakan hilang. Berarti hilang kan? Bima hilang, tapi kenapa kontras mengeluarkan poster bahwasanya mereka tidak hilang, tapi dihilangkan? Nah, yang jadi pertanyaan sekarang nih, Bima kan sudah ditemukan dalam kondisi baik dan sedang berjualan mainan barongsai nih. Lalu, siapakah yang kalian maksud ini? Dihilangkan oleh siapa nih? Apakah aparat, atau negara, atau provokator, atau siapa nih? Karena kan kalimat mereka tidak hilang, tapi dihilangkan, itu kan pengiringan opini dan framing yang menurutku jahat ya Bang ya. Belum jelas nih pelakunya siapa, tapi sudah dikatakan mereka tidak hilang tapi dihilangkan. Nah, oke, sekarang pertanyaannya dihilangkan oleh siapa nih? Siapa yang kalian maksud di dalam poster itu? Itu Bang yang jadi pertanyaan banyak orang sekarang. Nah, itu, ya kan? Itu. Siapa Bang? Jawab Bang, ya kan? Kemarin Abang sudah lolos dari laporan TNI, ya kan? Karena undang-undang yang baru itu tidak memperbolehkan instansi, kemudian itu lembaga atau jabatan melaporkan orang lain atas tuduhan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik hanya bisa dilakukan ketika seseorang itu menghina personal orang pribadi, ya kan? Nah, sekarang gitu lagi, ya kan? Katanya bukan hilang, tapi dihilangkan. Siapa yang Anda maksud? Aduh. Ini nih bahaya sekali. Influencer yang satu ini bahaya. Pertama, dia sudah menginduksi para pendukungnya untuk jarang mandi. Itu pertama. Sangat bahaya, ya kan? Bisa kurap, panuan, dan lain sebagainya. Kedua, aduh dombanya kagak ketulungan. Lanjut. Jadi nggak enak nih. Nih teman-teman, kira-kira 58% menang lagi nggak nih guys? Setelah kemarin ada oknum yang mencoba-coba melengsarkan Papi Wowo ya, akhirnya sekarang tidak berhasil. Ada golongan-golongan orang, oknum tak ada otak ya, yang mencoba membangunkan lagi simulakra ya. Kalau nggak ngerti simulakra itu apa, cari di Google ya. Yang mencoba ingin membangunkan simulakra 98 melalui aksi-aksinya gitu kan, akhirnya mental lagi, tidak berhasil lagi. Ternyata orang yang mereka isukan mereka bukan hilang tapi dihilangkan begitu kan, pengen coba-cobain gaya 98 kali ya, lahir aja belum tahun segitu tuh ya. Alhamdulillah ternyata mereka ini yang hilang memang ada kepentingan pribadi, seperti Mas ini ternyata jualan mainan, dan yang satu lagi itu memang seorang pekerja di Kalimantan. Nah, jadi teman-teman hati-hati, waspada bahaya DFK atau hoax, disinformasi yang berujung fitnah dan akhirnya mengakibatkan kebencian ya. Banyak cara untuk kita menunjukkan kepedulian, tapi jangan juga sampai menyebarkan fear mongering yang akhirnya menciptakan kondisi atau war in cognitive gitu ya. Jadi kalau kita dengan sengaja menciptakan cognitive war, itu bisa aja kita dikatakan oleh orang adalah orang-orang yang hina dina, dengan sengaja menciptakan perpecahan dan ketidakstabilan politik di negara kita. Jadi gimana? Gak enak nih, dari awal 58% udah menang melulu gitu ya. Bulan ini gagal lagi. Coba lagi next. Tapi kalau bisa jangan dicoba ya, ngadi-ngadi. Sehabis Pilpres 2024, nggak tenang Indonesia ini. Karena yang kalah Pilpres ya. Jadi riset dulu dah, jangan asal nyap-nyap gitu ya. Udah deh, hapingnya
Influencer besar membanjiri FYP kita dengan informasi orang hilang. Nah, faktanya teman-teman, hal-hal yang disampaikan oleh para influencer tadi merupakan sebuah blunder besar, yang mana blunder tadi sangat mengalihkan isu. Lalu kemudian fokus perhatian kita tentu ke orang hilang tadi. Lalu kemudian kita menjadi benci kepada kepolisian karena yang disalahkan di sini lagi-lagi negara, yang disalahkan lagi-lagi aparat, seolah-olah aparat melakukan penculikan. Nah, fakta pertama telah terungkap. Seseorang bernama Bima yang tadinya terlibat dengan demo di Jakarta, ternyata dari Jakarta naik motor ke Tegal, dari Tegal motornya dijual, dari Tegal yang namanya Bima ini ke Malang, dan di sana diam-diam jual mainan dan ditemukan dalam keadaan sehat walafiat. Yang hilang bukan Bimanya, yang hilang akal sehatnya teman-teman. Akal sehat kita kemudian dibuat hilang dengan isu-isu murahan seperti ini, isu-isu murahan yang bisa mengalihkan perhatian kita. Jadi ingat teman-teman, bantu share video ini, mudah-mudahan video ini cepat segera sampai di telinga para DPR, cepat segera sampai di telinga seluruh orang Indonesia agar fokus perhatian kita kembali ke rancangan undang-undang perampasan aset. Ini kaitannya dengan pengalihan perhatian kita dari rancangan undang-undang perampasan aset beralih ke hal-hal lain seperti orang hilang. Ingat ya teman-teman ya, ini masih dalam mode perjuangan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset, masih dalam mode fokus supaya kita sebagai warga negara Indonesia seluruhnya fokus kepada RUU perampasan aset, karena RUU perampasan aset itu wajib dan harus segera didesak untuk disahkan. Iya, gimana menurut teman-teman tentang dua video yang barusan kita saksikan ya? Yang pertama tadi Mbak Ririn ya, orang Jawa yang berada di Sumatera Barat ya, berada di Padang ya, yang menduga ada skenario untuk meruntuhkan, untuk apa namanya ya, mengkudeta gitulah Presiden Republik Indonesia ya. Jadi yang dinarasikan Mbak Ririn kurang lebih seperti itulah ya. Nah, apakah berhasil ataukah tidak ya, seperti pertanyaannya Mbak Ririn tadi, silakan teman-teman tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.